Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karjono, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tuban. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata tentang budaya positif di lingkungan sekolah UPT SD Negeri Kutorjo 3 Tuban. Mari kita saksikan videonya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada siang hari ini untuk saya melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah UPT SD Negeri Kutorjo 3 Tuban. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya ingin Bu Kepala Sekolah untuk berikan sepatah dua kata sebagai pembuka pada acara ini. Untuk beliaunya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan saya, Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri Kutorjo 3 Tuban, yang saya hormati khususnya Pak Karjono yang pada kesempatan siang hari ini telah melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita pada siang hari ini masih bisa melaksanakan kegiatan untuk yang kedua kalinya Pak Karjono melaksanakan sebagai CGP. Untuk yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di hari akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini marilah kita ikuti kegiatan Pak Karjono untuk melaksanakan aksi nyata yang kedua, yang mana pada kegiatan siang hari ini kita nanti akan diajak berbagi ilmu dengan Pak Karjono yang didapat dari CGP Pak Karjono. Untuk itu marilah kita ikuti seksama, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Karjono atau ilmu yang sudah diberikan untuk kita dalam siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang sudah diberikan atau ilmu yang sudah diaplikasikan untuk kita semua bisa kita berikan atau kita terapkan ke anak didik kita semua. Untuk itu tidak panjang lebar, marilah kita ikuti sampai akhir kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, langsung saja saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Nanti dalam materi ini kita juga akan belajar sedikit kasus yang mungkin suatu saat nanti kita akan mengalami dan bisa menyelesaikan kasus pada peserta kita. Oke, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai kita senyum dulu 30 detik ya. Oke, 1, 2, 3, semangat. Terima kasih semuanya yang bisa membuat saya bersemangat untuk menyampaikan diseminasi pada hari ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pemaparan budaya positif, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kita akan buat kesepakatan forum diseminasi. Contoh yang pertama, menghargai siapapun.
kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menambahkan, barangkali bisa angkat-angkatnya kesempatan kita hari ini sebelum kita mulai forumnya. Mungkin Bapak Ibu barangkali punya ide untuk kesepakatan kita hari ini. Belum di yang ada rasanya dulu untuk anak-anak untuk berpendapat macam itu ya, atau bertanya ya, bisa kita masukkan dulu untuk yang ketiga. Kita tambahkan aja di sini angkat tangan sebelum bertanya ini. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi Bapak Ibu? Sebelumnya apa bacanya itu? Iya, sebelum bertanya. Angkat tangan sebelum bertanya. Tangan sebelum Barangkali ini menambahkan kesempatan kita pada siang hari ini. Gurunya punya ide. Sahabat, mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan. Karena apa? Karena kesempatan ini perlu kita terapkan dalam kelas kita. Ya. Izin saat mau keluar. Ya, izin saat mau keluar. Oke, kita tambahkan aja. Terima kasih Pak Dewi sudah menyumbangkan idenya. Izin ketika mau keluar. Oke. Nah, mungkin ada usaha lagi atau sudah cukup? izin ketika mau keluar kelas ya. Keluar kelas, oke. Ya nggak apa-apa, kita tambahin keluar kelas. Ada lagi mungkin? Sama sudah cukup Bapak Ibu? Karena kesepakatan sudah kita sepakati, maka kita harus menyepakati apa yang sudah kita sepakati hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, kita ke materi selanjutnya. Setelah kelas, nah kita akan mulai aksi nyata budaya positif. Nah, sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Yang pertama, disiplin positif motivasi. Kemudian yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas ke-6 konsep-konsep ini. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, disiplin positif. Oke. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, apa itu nilai kebajikan akan kita bahas selanjutnya. Kemudian lanjut, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Insya Allah nanti materi ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi ketika ada anak disiplin karena takut akan hukuman, itu bukan termasuk disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini kita harus tanamkan 6 karakter dalam profil belajar Pancasila seperti yang sudah kita pelajari setiap hari tentang dimensinya. Dan yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam,
adalah beneran kritis. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga sudah tidak asing lagi dengan profil pelajaran Pancasila ini, bisa langsung kita skip aja. Nah, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin kita juga memiliki seperti ini. Kemudian kita lanjut tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, Bapak Ibu, ini tadi yang sudah kita sepakati juga termasuk mirip dengan keyakinan kelas. Sekarang keyakinan sekolah atau kelas itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas di mana adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ada peraturan sekolah, ada kesepakatan kelas, dan ada juga keyakinan kelas atau sekolah. Menurut Mas Dengan, sama nggak ya antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Mungkin Pak Doni bisa memberikan alasan kenapa peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau kelas itu berbeda, Pak Doni? Kalau peraturan sifatnya mengikat, kalau keyakinan sifatnya lebih ke arah tidak mengikat karena sifatnya tidak tertulis secara hukum. Terima kasih Pak Jari. Jawaban luar biasa sekali dari Pak Doni, ya sangat betul sekali. Namun juga ada satu ciri yang bisa kita lihat perbedaan antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah atau kelas. Kalau peraturan sekolah itu dibuat tanpa melibatkan peserta didik, tapi kalau keyakinan sekolah atau kelas itu kita akan melibatkan peserta didik, kita akan membuat kesepakatan bersama seperti itu. Nah, misalnya sebagai contoh, orang kalau naik sepeda motor itu memakai helm karena apa? Mungkin jawabannya pasti karena takut bilang ada, takut melanggar peraturan. Tapi kalau kita bisa tahu tidak, sebenarnya itu adalah keyakinan kita sendiri. Misalnya kalau kita nggak pakai helm, nanti kalau kita jatuh, kita juga akan sakit sendiri, cedera sendiri. Nah, kalau orang pakai helm karena dasarnya takut akan terkena pelanggaran, itu berbeda dengan orang yang memiliki keyakinan. Nanti kalau saya pakai helm, saya akan selamat. Berbeda. Nah, kalau peraturan dia takut, tapi kalau keyakinan dia kesadaran sendiri. Paham maksudnya ini? Kalau keyakinan dia akan memahami, nanti kalau saya pakai helm, nanti kalau saya jatuh bagaimana? Akhirnya tanpa takut peraturan dia akan memakai helm karena keyakinan seperti itu. Itu mungkin sebagai contoh kecil antara peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Kita lanjut dulu. Nah, dalam keyakinan sekolah ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Apalagi sekolah kita adalah termasuk sekolah ramah anak. Kata-kata larangan seperti jangan atau tidak boleh itu harus kita hindari. Maka dari itu kita nanti akan membuat keyakinan sekolah. Kemudian, nah ini contoh Bapak Ibu terkait keyakinan sekolah atau kelas. Iya kan begini. Nah misalnya di sini yang pertama ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini adalah kalimat yang mungkin menghilangkan seperti peraturan yang melarang, kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kata-kata seperti itu kita hilangkan. Karena itu adalah karena kita adalah sekolah ramah anak. Kita ganti dengan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah,
seperti itu. Jadi kita juga biasa kita yang melarang tidak boleh sesuatu, kita buat kalimat yang mungkin membuat anak itu bisa menyadari dirinya sendiri. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama sesama lain. Itu adalah kalimat-kalimat keyakinan kelas. Jadi ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan sekolah. Dari kalimatnya sudah berbeda. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Ya, mungkin dilarang kalau peraturan dilarang mengambil barang milik orang lain. Nah, itu kita hindari. Kita jadikan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Otomatis maknanya akan lebih luas seperti itu. Kemudian misalnya di sini, nah di sini ada setiap anggota kelas perlu, ini adalah tingkatan dasar. Mungkin berbeda antara SD, SMP dan SMA itu mungkin kata-kata dalam membuat keyakinan itu berbeda sesuai dengan tingkatannya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini kata yang simple ini bisa digunakan untuk kelasnya. Kemudian bisa ini hormat. Kami meyakini bahwa ini adalah kalimat yang bukan untuk anak sekolah dasar. Ini diterapkan di sekolah menengah. Kalimatnya lebih panjang tapi memiliki arti. Berbeda dengan sekolah dasar, kita kasih yang sederhana saja. Seperti itu. Ini adalah contoh dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nanti mungkin sekolah kita nanti bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi sudah tidak berbunyi peraturan sekolah lagi, mungkin jadi keyakinan sekolah seperti itu. Harapannya nanti kita sebagai sekolah yang ramah anak bisa menerapkan kata-kata yang mungkin lebih halus lagi kepada anak. Ini adalah keyakinan kelas atau sekolah. Nanti kita langsung aja. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa pernyataan ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki setiap manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Karena itu juga murid kita juga memiliki kebutuhan yang perlu kita ketahui. Nanti kita bisa mengetahui apa sih yang diinginkan siswa kita. Nah, kita akan bahas sebagai contoh. Ini ada studi kasus Bapak Ibu. Ini, oke Bapak Ibu, kita akan belajar studi kasus. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ayo coba kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan hal ini jika kita punya murid seperti ini. Ya, barangkali nggak apa-apa, nggak ada yang salah kita belajar bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab Pak Jono. Kalau saya menjadi Ibu Zulaika, saya akan mencari penyebabnya dulu. Mengapa sampai Tommy tiap hari meminta bekal temannya? Mungkin dari ulah Tommy itu ada alasan sendiri. Entah itu tidak diberi atau tidak disediakan makan pagi atau dibawakan bekal sama orang tua, atau memang orang tuanya yang tidak ada untuk dibawakan ke Tommy. Itu bisa menjadi salah satu alasan dari Tommy. Terima kasih.
Nah, luar biasa sekali jawaban benar. Mungkin di sini bisa kita cari tahu juga kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu. Mungkin ada yang punya ide lain, kata lain Bu Lika. Terima kasih. Biasanya untuk ulah Tommy yang sering minta bekal temannya dengan memaksa itu yang jelas ada beberapa sebab. Mungkin dia itu tidak diberi sapu, mungkin karena ulah anak itu karena suka usil, atau mungkin pada waktu itu belum makan pagi misalnya. Tapi semua itu ada solusinya. Nah, kita tanya kenapa. Nah, misalnya kok belum diberi makan atau belum makan pagi misalnya, itu nanti dua-duanya misalnya A yang dimintai, terus Tom minta A, terus A biasanya itu kalau saya tanya, coba kamu dengan bekal ini kamu kurang apa tidak? Kalau dia biasanya kenyang, nah itu bisa diberi. Terus untuk Tomnya ditanya, kalau kamu menginginkan harus dengan cara yang baik, dengan baik-baik, tidak memaksa. Nah itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, jawaban dari Sulika sangat luar biasa sekali. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat yang berbeda. Sulika, ngomong atau Pak? Coba kita akan cek alasan mengapa Tommy melakukan seperti itu. Kita coba akan cek satu persatu. Nah, alasan Tommy yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti tadi, ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi itu alasan Tommy yang pertama. Jadi dia berusaha memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, alasan Tommy yang kedua kita bisa lihat di sini. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu alasan Tommy yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ada beberapa macam alasan Tommy melakukan tindakan seperti itu. Maka kalau kita menjadi siswa, kita harus mengetahui apa alasan dibalik semua itu. Kemudian alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Itu adalah alasan yang keempat. Jadi dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dia sendiri. Oke, ini ada alasan yang kelima. Nah, karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Karena diambil makanannya, menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi semua kebutuhan berusaha dipenuhi oleh Tommy dari studi kasus tadi. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, jadi ketika kita mendapatkan siswa kita melakukan hal yang mungkin seperti Tommy, kita bisa mencari tahu penyebabnya. Oke, dan kita masuk ke
posisi kontrol restitusi ini yang sangat penting Bapak Ibu. Bagi kita sebagai seorang guru, kita harus tahu di mana posisi kita saat ini dan nanti mungkin yang akan datang. Ada beberapa ada 5 ya posisi kontrol restitusi sebagai guru. Mungkin kita bisa interogasi diri, saya sebagai yang mana yang selama ini? Yang pertama, guru sebagai penghukum, posisi kontrol yang pertama. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Nanti akan coba kita akan bahas satu persatu. Kira-kira saat ini kita berada di posisi yang mana? Ya, kita akan coba cek. Nah, ini adalah posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang pertama adalah motivasi. Nah, kita bisa menjadikan siswa kita yang awalnya melakukan kesalahan itu nantinya dia akan menjadi pribadi yang sukses dengan cara kita menjadi posisi kontrol yang benar. Kita akan lihat dari posisi kontrol yang kotak ini, ada penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini kalau kita posisi di sini nanti kita akan jadikan anak kita identitasnya gagal. Kita lihat tujuannya apa? Dia memberi hukuman. Nah, sebagai hukum misalnya, guru akan berbuat seperti ini, menghadapi, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Itu adalah posisi kontrol kita guru sebagai penghukum. Kemudian guru ini berbuat, guru akan berkata, contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kata-kata itu nanti akan membuat siswa menjadi identitas yang gagal. Dampaknya sangat besar sekali. Dan kemudian hasilnya apa? Siswa nanti akan memberontak, akan menyalahkan orang lain atau bisa juga berbohong. Kalau kita posisinya sebagai penghukum. Dan kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas mereka. Tuh. Kemudian murid akan berkata, kalau kita melakukan seperti itu, dia akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu mungkin yang akan ada dalam pikiran anak. Nah, kemudian dampak bagi murid, dia akan mengulanginya lagi. Kalau kita posisinya sebagai penghukum. Kemudian kita lanjut sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang dilakukan guru? Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kata-kata seperti itu adalah contoh dari pembuat merasa bersalah karena mereka akan merasa bersalah. Dan kemudian guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu dengan sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, kata-kata seperti itu siswa akan menjadi merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, berbohong karena dia merasa bersalah pada gurunya. Dia akan berbohong. Dia juga bisa menyangkal juga. Dan kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ini masih di atas dari penghukum, masih penting. Dia akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Dan apa yang dikatakan siswa? Mereka akan mengatakan maafkan saya. Nah, karena dia merasa bersalah. Dia tidak, guru tidak menghukum atau kamu tidak menghukum, tapi dia membuat merasa bersalah. Dengan perkataan seperti itu, otomatis murid kita akan merasa bersalah. Dan kemudian dampaknya apa bagi murid? Dia akan merasa rendah diri. Pasti akan bilang, kok salah terus ya. Nah, dampaknya dia akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Itu kalau kita posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kita masuk ke identitas berhasil atau sukses. Ini masuk dari kontrol dari luar. Nah, ini biasanya siswa cenderung mengharapkan kebenaran atau ketergantungan pada orang lain. Dan di sini ada dua, yaitu guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Indikatornya bagaimana? Nah, kalau sebagai teman, guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, kata-kata
disebabkan oleh bapak ibu guru. Kemudian hasilnya dia akan ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan berkualitas, murid meletakkan guru di dia sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ini agak levelnya agak naik bapak ibu. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kalau kita posisi kita sebagai teman. Kemudian dampak pada murid, dia akan lemah, kemudian tidak mandiri dan ketergantungan. Itu dampak kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Oke, kita lanjut yang pemantau. Kalau pemantau ini guru menghitung dan mengukur, kemudian guru berkata, apa peraturannya? Dia kan kalau siswa berpelanggaran, bu guru cuma bertanya, apa peraturannya? Seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Menyelesaikan diri bila diawasi. Nah, setelah itu siswa akan bisa menyelesaikan diri kalau diawasi saja, kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas. Nah, murid ini akan meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian untuk dampaknya bagi murid, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya. Kalau kita sebagai pemantau hanya memantau saja, nanti dia akan melakukannya kalau dia mendapatkan hadiah atau mungkin juga takut terhadap sanksi. Itu jika kita fasilitas sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, jika kita posisitas saat ini sebagai manajer, itu nanti guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak langsung seperti yang penghukum langsung dihadir, berarti juga seperti pembantu bersalah, tidak juga seperti teman atau pemantau. Manajer ini justru akan membuat pertanyaan-pertanyaan untuk siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Nah, biasanya guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi beliau hanya bertanya saja, nanti siswa akan berpikir sendiri. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Itu hasil untuk siswa. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian untuk murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan, siswa akan berpikir sendiri tanpa perlu kita marahi, dia akan berpikir sendiri. Kemudian dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki kita sebagai guru. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru posisi berada di posisi mana kita selama ini? Pak Doni mungkin ada di posisi mana Pak? Kalau saya pribadi posisinya bingung Pak. Bingungnya gini, karena kadang saya sebagai seorang guru bisa. Terima kasih. Saya kadang sebagai seorang guru, saya harus bisa menjadi seorang manajer. Saya juga bisa harus menjadi seorang teman, dan saya juga harus menjadi seorang yang sortif. Untuk dalam artian sortif ini dalam pembelajaran maupun non pembelajaran. Jadi kalau saya kurang begitu sepakat dengan ini dengan kata teman yang di situ, karena saya punya persepsi yang berbeda untuk masalah teman ini. Karena kalau menurut saya pendekatan dengan cara berteman dengan anak, tapi harus temannya ada batasan-batasan itu anak lebih enjoyable, lebih nyaman. Kalau kenyamanan sudah didapat, anak belajar juga sangat mudah sekali. Jadi saya pikir mungkin persepsi saya yang tidak sama gitu ya dalam arti teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Doni, sangat luar biasa sekali. Sebenarnya Pak, 5 posisi ini memang dimiliki oleh guru. Kita bisa paham semuanya. Namun ada beberapa hal yang paling mendasar yang
wajib kita miliki adalah sebagai manajer. Itu adalah posisi ideal kita sebagai guru. Dan ini kita sudah berikan garis-garis, dan ini teman dan teman ini bisa menjadi anak berhasil atau sukses dengan menjadi kita sebagai teman dan juga pemantau. Ini bisa menjadikan pribadi yang berhasil ataupun sukses. Hanya dua ini yang mungkin bisa kita hindari. Karena apa? Kalau kita menjadi penghukum atau bersalah, nanti dia akan menjadi pribadi yang gagal. Jadi kalau Pak Dodi sebagai teman itu sudah bagus, karena memang itu nanti akan menjadikan identitas berhasil bagi anak. Oke. Nah, jadi itu Pak Dodi ya. Pak Dodi memang luar biasa tadi. Nah, mungkin ada lain Buria sebagai yang kira-kira posisi kontrol yang sering kita lakukan pada siswa kita, di mana posisi kontrol 5 ini kira-kira dengan sekarang di posisi yang mana? Manajer lah. Manajer. Tidak di posisinya. Iya, jadi Pak Dodi. Manajernya. Memang kita sebagai guru, kita harus yakin ya, idealnya itu sebagai manajer. Artinya gini Bapak Ibu, ketika ada anak yang punya masalah atau permasalahan, kita tidak perlu langsung memarahi, menghukum, tidak, memberikan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu bisa seperti itu. Nah, kita akan cari tahu. Saya rasa Bapak Ibu sudah berada di manajer, mungkin tidak menyadari. Nah, kita semua sudah di sini, namun kita tidak menyadarinya. Di sini posisi kita sebagai manajer, kita hanya bisa perlu memberikan pertanyaan, nanti anak akan menggali sendiri kesalahannya dan bagaimana cara memperbaikinya. Itu nah, jadi kita lanjut dengan posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru, dan posisi kontrol restitusi ini di antara 5 unsur tersebut sebenarnya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah itu, jadi kalau kita masih sebagai teman, nanti kita tingkatkan lagi bisa menjadi seorang manajer, dan itu bisa mencakup semuanya Bapak Ibu. Dan nanti akan ada studi kasus juga untuk kita bisa pelajari bersama-sama. Kemudian, nah sebagai manajer nanti guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kita akan bicara dari hati ke hati. Nanti kita gali murid itu bisa menemukan solusinya sendiri dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kemudian selain itu posisi manajer mengacu pada solusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Itu adalah posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Ini yang mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar atau sudah pernah mendengar tentang segitiga restitusi. Ini adalah solusi kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada siswa kita. Kemarin saya sudah melakukan praktek terhadap siswa saya, terutama yang terlambat belajar, terlambat datang ke sekolah. Dan kita akan bahas tentang segitiga restitusi. Namanya segitiga sudah jelas ada 3 ini. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini cara kita untuk menangani permasalahan pada anak. Kita menggunakan segitiga restitusi. Tidak hanya anak, kita juga bisa menerapkannya kepada orang yang lebih dewasa, juga bisa, tergantung situasi dan kondisinya. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Inilah 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita akan bahas menstabilkan identitas. Nah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Misalnya kita memiliki siswa datang terlambat sekolah, kita tidak terburu-buru langsung menghukum atau memarahi. Kita panggil dulu. Ini sudah saya katakan kemarin. Jadi
ketika anak baru datang masuk ke kelas, biarkan dia mengikuti pembelajaran. Nah, nanti ketika istirahat menemui Pak Jono ya seperti itu. Jadi jangan kita memarahinya di depan anak-anak yang lain. Kita ajak mereka berdua. Nah, setelah itu, setelah misalnya di jam istirahat misalnya, ketika mereka menemui kita, nanti kita ajak ngobrol. Nah, kita harus mengatakan seperti ini dulu contohnya. Misalnya dia minta, kenapa kamu kok terlambat? Maaf Pak, saya tadi dan ayah saya bocor. Nah, sebenarnya kita bisa seperti ini. Oh nggak apa-apa, karena manusia tidak ada yang sempurna. Bapak juga dulu pernah terlambat. Nah, kata-kata itu mungkin bisa menstabilkan mereka. Ya, itu adalah langkah pertama. Jangan langsung dimarahi, jangan tanyakan dulu penyebabnya. Kemudian kita beri motivasi agar kesalahan mereka itu nanti bisa menjadikan mereka pribadi yang lebih baik lagi seperti itu. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, ini masih stabilitas dan berbahasa itu manusiawi. Nah, seperti ini kata-kata yang bisa kita lakukan. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Oke, ini kata-kata yang mungkin bisa kita terapkan jika kita melakukan pada tahap yang pertama. Nah, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Jadi kita menggunakan kata-kata yang bisa menstabilkan identitas anak. Artinya nanti jangan sampai kesalahan mereka itu akan dibawa terus. Jadikan kesalahan mereka jadi nanti akan jadi yang sukses. Jadi bisa mereka perbaiki. Tuh, ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau ini kita baru validasi bahwa yang mereka lakukan adalah kurang tepat. Nah, setelah tadi sampai lintas, kemudian kita baru masuk ke tahapan yang kedua. Nah, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang sudah saya paparkan tadi, kebutuhan dasar manusia. Kemudian sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nanti akan kita tahu apa alasan mereka terlambat, apa alasan mereka misalnya jarang masuk sekolah seperti itu. Kemudian nah, di sini ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Atau bisa juga kamu boleh berusaha tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain atau yang baru yang lebih baik seperti itu. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya seperti itu. Jadi kita harus memberikan pemahaman mereka bahwa salah tidak sesuatunya salah, itu bisa berubah seperti itu. Itu tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna pada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, di tahap yang terakhir ini, misalnya kita memberi sebuah memberikan motivasi kepada anak, misalnya cita-citamu jadi apa? Nah, misalnya kalau anak menjawab jadi polisi. Nah, kalau jadi polisi, kamu harus belajar disiplin, belajar lebih pagi lagi, dan jadi kita kaitkan, ya, kita cari misalnya yang dibikin anak seperti apa. Gitu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Oke, di sini kata-kata yang bisa kita gunakan, bisa apa nilai yang kita percaya di sekolah kita. Misalnya di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas, atau di sekolah kita sudah ada keyakinan sekolah. Misalnya datang tepat waktu seperti itu. Nah, kan anak ini terlambat datang. Jadi kita tanyakan nilai apa yang kita sepakati. Misalnya di dalam kelas tidak datang tepat waktu misalnya. Jadi dia kan sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Kita tanyakan seperti itu. Ya. Kemudian kita gali apa sebenarnya yang diinginkan si anak. Nah, dari situ mereka mencari tahu sendiri solusi. Saya tidak akan
melakukan tindakan seperti ini lagi. Jadi tanpa harus Bapak Ibu guru marah-marah, Bapak Ibu guru langsung menghukum, kita bisa melakukan mempraktikkan seketika restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Oke, ini adalah seketika restitusi. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu yang bisa kita percaya bersama-sama. Nah, mudah-mudahan bisa sebelah sini dia kelihatan videonya ini. Oke, ini ada kasus. Sebenarnya ada banyak kasus, tapi saya ambil satu saja. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Padahal coba cek berapa dia? Coba. Oke, kita lihat ya. Nah, kemudian lanjutannya, Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu, kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, Pak Lukman meminta Sabrina untuk buka sepatunya karena sudah melanggar peraturan. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja sehari di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, dari studi kasus ini mungkin ada beberapa pertanyaan, ada dua pertanyaan. Nah, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira Pak Lukman mengambil posisi yang mana? Gimana? Moga bisa saya dulu apa-apanya? Hukuman itu tadi. Jadi moga dijawab. Hukuman. Hukuman. Nah, Bu Dika menjawab hukuman dan Pak Lukman mungkin ada yang berbeda pendapat. Kalimat yang menganggap hukuman yang mana? Saya coba begini, kita ulangi lagi ya. Kira-kira indikatornya yang mana yang dimaksud hukuman? Mungkin bisa dengan ini indikator Pak Dodi. Indikatornya tadi Pak Dodi Disuruh melepas sepatu. Kalimatnya Kalimatnya mana? jenengan anggap sebagai hukuman itu yang mana? Saya ulangi lagi ini. Kita coba di sini. Nah, ini masalahnya dia terburu-buru. Nah, Pak Lukman ini oke. Lagi Segera buka sepatu. yang gimana? Itu loh tadi loh. Itu loh. Yang mana? Ini nih. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Oh, gitu.
Mungkin ada yang lain mengetahui indikator yang dimaksud dengan hukuman. Ya, beri apa beri ya? Oke. Yang C, yang B, kembali. Yang merasa bersalah ini Pak John. Yang mana? Di indikator juga. Mana? Sebutnya, maksudnya yang mana? Baca yang Kalimatnya, mana? kalimatnya yang mana? Yang masuk hukuman yang mana? Ada Sabina merasa bersalah gitu Pak. Ada kata lain ada kata-kata tadi Sabina merasa bersalah. Sabina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan bilang kepada Pak Lukman. Pakai mic. Itu Bed, saudara. Maksud dari Tadi ada Sabina merasa bersalah. Dengan berat hati loh. Dengan berat hati memang mencopot sepatunya Mang. Memang melepas sepatu diberikan kepada Pak. Ini dengan berarti ini. Dari sekarang Sebelumnya meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman itu Pak ya, pertama tadi. agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Untuk kita cari indikator yang menyatakan hukuman. Bukan hukuman. Ini yang poin 2 Pak. Ya, merasa poin. bersalah Pak. Oh, merasa bersalah. Oh, merasa bersalah. Tadi. Oke. Jadi menurut Bu Sudika hukuman, menurut gurunya merasa bersalah. Oke, kita isi jawaban tadi. Kemudian nanti kita akan pertanyaan kedua. Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apa yang diajukan kepada Sabina? Itu mengarah Oke, sebagai manajer gak apa-apa. Pertama-tama Pak Lukman menanyakan dulu bagaimana kok bisa terlambat datang ke sekolah. Apakah tadi malam itu tidurnya kemalaman atau kebanyakan main HP atau gimana? Terus sepatunya kok air. yang kedua menanyakan kenapa kok bisa, memang kita keburu-buru saat mau berangkat sekolah, berarti kan Salah sepatu. Iya. Salah memilih sepatu. salah memilih sepatu. Iya, salah memilih sepatu. Terus sekarang Tadi posisinya sebagai manajer. seperti manajer itu bagaimana seharusnya pertanyaannya. Lanjut ya, cek. Wes mulai dari sana. Mengingatkan apa yang peraturan yang ada di sekolahnya, jadi dia harus apa diingat-ingat peraturan sekolahnya. Sudah itu aja pokok yang mau menambahkan. Barangkali ini ada yang menambahkan bagus dari Ibu tadi. Mungkin ada yang menambahkan Pak Ari atau Bu Edi. Kita coba selesaikan posisi kita sebagai manajer tadi sudah jelaskan apa yang harus kita lakukan. Barangkali Pak Ayat barangkali. Pak Juli. Apa Bu Edi punya sebagai kita sebagai manajer? Gak ada. Oke. Karena itu kita coba kunci jawaban tadi kita lihat. Nah, pertanyaan pertama, oke, dalam kasus sikap bebas tadi Bu Ika menjawab penghukum dan Bu Lia sebagai merasa bersalah. Kita coba. Nah, Bapak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum, betul yang dikatakan Bu Ika tadi, sudah betul. Indikator dan sikap ini adalah ketegasan yang tidak fleksibel dalam penegakan aturan tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi siswa. Itu termasuk penghukum. Walaupun tidak dipukul itu termasuk penghukum. Nah, Pak Lukman menekankan peraturan harus dipatuhi tanpa kecuali dan memberikan hukuman tanpa memberi kesempatan untuk solusi atau dialog. Jadi jawaban Bu Ika sudah tepat, indikatornya sebagai penghukum. Apakah ada lagi? Kita coba. Nah, nggak ada ya. Jadi yang kedua, jadi jawabannya yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, bila Pak Lukman mengambil sesuatu manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan
seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina. Jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, dia akan lebih berfokus pada penyelesaian masalah secara konstruktif sambil tetap menjaga disiplin. Nah, pendekatan yang dilakukan antara lain yang pertama, pertanyaan untuk memahami situasi. Tadi Bu Ria juga sudah betul memberikan pertanyaan, kenapa kamu bisa terlambat? Nah, tadi jawaban Bu Ria tadi sudah tepat sekali. Itu salah satu pertanyaan untuk memahami situasi. Nah, itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, Pak Lukman akan mencarikan solusi. Kalau nanti kita sebagai manajer, ya selain menanyakan tadi, kita harus memberikan solusi. Nah, jadi tidak langsung menghukum. Pak Lukman bisa membantu Sabrina mencari solusi, misalnya apakah ada cara agar kamu bisa mendapatkan sepatu kita tanpa harus pulang ke rumah. Ini kan termasuk pertanyaan yang memberikan solusi. Kemudian atau apakah ada siswa lain atau guru yang bisa membantu, yang bisa meminjamkan sepatu hari ini, juga pertanyaan solusi. Walaupun nanti tidak ada solusinya, tetap paling tidak kita sudah berusaha mencarikan solusi. Jadi tidak langsung menghukum. Nah, itu adalah studi kasus. Dan yang ketiga, Pak Lukman sebagai manajer, yang ketiga bisa melakukan pendidikan pembinaan. Nah, sebagai manajer, Pak Lukman bisa menggunakan kesempatan ini untuk mendidik Sabrina tentang pentingnya mematuhi aturan sambil memberikan pembinaan. Nah, bagaimana melaksanakan peraturan ini dan apa yang bisa kita lakukan agar kamu tidak mengulangi saat ini. Ini termasuk pembinaan dan juga pendidikan kepada Sabrina yang nantinya akan bisa mengubah Sabrina menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah penerapan dari kontrol, lima fungsi kontrol yang perlu kita miliki sebagai seorang guru. Jadi idealnya kita beri kontrol sebagai manajer. Dari sini, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan barangkali? Terakhir. Nah, jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu disiplin positif motivasi. Yang kedua, perilaku manusia, ada beberapa tadi perilaku manusia tadi ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi konsumsi dan sertifikat restitusi. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukan budaya disiplin positif di sekolah kita dan nantinya akan berdampak pada siswa kita maupun sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua, dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.